hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu. Kami perlu hadirmu. Kami perlu hadirmu yang mengubahkan kami. Hadirmu yang berfirman bagi kami. Kinde pekena ya lama ya lama. Ribira lava sandara. Urababababa kasandara barala. Your presence Lord. Hadirmu yang kami dambakan, yang kami rindukan. Urabakara rabokara borada barala barala. Kredi di besin di barala borada barala borala barala barala. Berfirmanlah bagi kami. Roh Kudus, Engkau sangat kami sambut di tengah-tengah kami dan di dalam kami. Beracaralah, berfirmanlah, singkapkanlah, teguhkanlah, nyatakanlah. Di hadirat-Mu yang manis penuh kuasa, kami bersyukur pagi hari ini. Engkau sungguh baik, besar setiamu. Dan di dalam hadirat-Mu kami mau belajar, nyatakan, singkapkan dalam nama Yesus. Dan semua kita yang haus dan lapar, mari sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang luar biasa. Terima kasih tim pemuji pemusik yang luar biasa. Puji Tuhan, tim kamera, semua penata layan dan juga semua tim pengembalaan. Terima kasih Ibu Ati, Pak Denis, Tuhan juga Pak Herman, semua tim pengembalaan. Terima kasih pelayanannya dan juga kesempatannya untuk berbagi. Mungkin bagi sudah berapa waktu gitu ya, jadi mungkin tak kenal maka tak sayang. Jadi baiknya saya memperkenalkan diri, nama saya Vincent Hilliard. Saya melayani di gereja di Fatmawati di selatan sana. Dan saya sudah berkeluarga, satu istri saya yang saya kasihi dan juga dua anak saya. Satu sudah bekerja, satu sedang menyelesaikan tahun depan kuliahnya. Anak kami 2 orang pria dua-duanya. Itu sedikit tentang saya dan saya juga masih bekerja. Tapi juga saya melayani di gereja sebagai gembala di English Service dan juga wakil gembala di gereja kami di Fatmawati sana. Puji Tuhan pagi hari ini Tuhan taruhkan dari semalam, dari pagi Tuhan mau menyatakan sesuatu bagi kita semua dan saya ingin kita semua excited dan tadi terima kasih diingatkan oleh WL bahwa dari gembala pembina kita mengingatkan untuk supaya kita jemaat kuat. Amin. Nah mari kita belajar bagaimana kita kuat. Ada satu hal yang saya ingin kita mengerti, ada satu hal yang senantiasa menggerogoti. Menggerogoti ketika kita ingin kuat di dalam Tuhan dan perjalanan kita kan tentunya Tuhan gak menjanjikan jalan tol gitu ya. Tetapi ada tantangan dan tantangan. Tetapi ada satu hal yang saya ingin kita melihat, saya minta dibantu media. Nah ini, haleluya, familiar dengan ini ya. Jangan kamu khawatir. Katakan kepada kiri kanan kita, jangan kamu khawatir. Jangan khawatir, jangan khawatir, tenang. Amin. Nah kita lihat ayatnya. Nah ayat ini kita pernah dengar gitu ya, tapi hari ini saya akan mengulas ini gitu ya. Nah dikatakan ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga loh. Ini kalau ini hukum. Ya kan? Firman Tuhan adalah hukum Tuhan. Nah dikatakan bahwa tentang apapun juga. Jadi kalau hari ini, pagi hari ini Bapak Ibu berpikir tentang kontrakan boleh nggak khawatir? Tentang apapun juga. Jadi nggak ada bolong. Nggak ada bolongnya. Tidak ada satupun yang kita langsung berpikir buat yang muda-muda, buat jodoh saya nggak bisa, nggak ada. Tidak ada ruangan yang membuat itu. Buat bayar uang sekolah ya, untuk keadaan finansial, untuk kesehatan. Kita boleh nggak khawatir? Kita firman Tuhan bilang jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi nggak bisa. Tuhan ingatkan kita bahwa hari ini saya ingin jemaat semua menerima ini sebagai kebenaran yang memerdekakan. Amin. Bahwa kita, Tuhan bilang
janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi jemaat WTC Mangga 2 tidak boleh khawatir tentang apapun juga. Wow, ini satu perkataan yang dahsyat sekali. Karena berikutnya dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya cepat dulu bacanya. Nanti kita step by step. Nah yang pertama, kalau kita bicara kenapa Tuhan gak menginginkan kita khawatir, gak boleh kita khawatir. Karena, nah yang pertama kita harus lakukan sebagai jemaat, sebagai pribadi anak Allah, yang pertama kita lakukan adalah menolak khawatir. Karena firman Tuhan dibilang, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi refuse to worry. Ditolak dulu. Ini pertama-tama bold action kita adalah menolak. Karena kita udah dengar firman Tuhan, Tuhan bilang jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi kita menolak. Kita menolak untuk khawatir. Nah kita lihat lagi ayat tadi. Karena Tuhan bilang kenapa kita mesti tolak? Karena kita mesti serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya yang memelihara kamu. Amin. Jadi kita kenapa kita tolak? Karena kita mesti serahkan. Itu bukan punya kita. Itu memang bukan desain kita. Nah saya akan bawa di dalam poin pertama ini. Kenapa kita mesti menolak khawatir. Dan Tuhan bilang serahkan. Nah ini ada 4 reason. 4 alasan. Nah 4 alasan ini Tuhan sampai bawa murid-muridnya. Khusus keluar dari aktivitas sehari-harinya. Bawa ke bukit dan Tuhan bawa dalam khotbah di bukit. Kita tahu khotbah di bukit ya kan. Nah itu khotbah yang Tuhan Yesus mau murid-muridnya keluar dari aktivitas keseharian, yang sehari-hari banyak tantangan, dibawa ke gunung dan mereka diajar. Kenapa kamu nggak boleh khawatir? Nah, mari kita lihat kenapa kita nggak boleh. Pertama, karena khawatir itu tidak rasional, tidak masuk akal, tidak beralasan. Waduh, ini kata-kata yang saya ingin saudara dan kita menerima ini bahwa khawatir itu nggak beralasan, nggak ada dasarnya. Itu pertama-tama Tuhan mau bilangkan, serahkan kepadaku karena khawatir itu tidak beralasan. Nah, Matius 6 ayat yang ke-25 bilang begini, next. Nah ini kita familiar. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah yang pertama bahwa Tuhan bilang hidupmu lebih penting. Aku mati di kayu salib untuk engkau. Tuhan telah mati di kayu salib untuk kita. Dan itu adalah yang terpenting. Menjaga hidup karena musuh manusia adalah maut. Ya kan? Karena kita dengan dorongan dan segala kita sudah jatuh dalam manusia telah jatuh dalam dosa. Maka dorongan kita didorong untuk ke bawah sampai ke maut. Tetapi musuh utama kita pun sudah dikalahkan. Amin. Tuhan telah mati di kayu salib. Hidup kita yang lebih penting aja dia sudah take care. Dia sudah peduli ambil. Sehingga kita hari ini gak punya alasan untuk khawatir. Amin. Kalau saudara dan saya khawatir yang diperbuat oleh kekhawatiran hanyalah dia mempromosikan khawatir itu jadi keluar proporsinya. Masalah segini kecil tetapi karena kita giang-giangkan, kita ingat-ingat, kita pikir-pikir terus, kita gema-gemakan terus, akhirnya yang ada hanyalah dia keluar out of proportion, keluar dari proporsinya. Nolong? Enggak. Jadi kenapa Tuhan bilang karena hidupmu yang lebih penting aja sudah aku peduli. Aku sudah mati di kayu salib. Jadi jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Karena aku peduli, aku mengasihimu. Aku turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepadamu. Dan aku Allah yang berperang ganti kamu. Amin. Jadi aku yang berjanji dan aku yang berjanji ya dan amin. Amin saudara. Jadi yang pertama jangan khawatir karena khawatir itu enggak ada alasannya. Karena kita sebenarnya hidup kita sudah di take care. Tuhan sudah mati berkorban bagi kita dan mencurahkan darahnya buat kita. Sehingga kekhawatiran sangat-sangat tidak beralasan. Amin. Jadi yang pertama katakan pada kiri kanan saudara, khawatir ternyata gak beralasan. Gak beralasan. Kita selama ini heboh-hebohkan. Tapi hari ini saya ingin kita melihat bahwa firman Tuhan menerima dengan apa adanya. Tanpa dikoma, di diskon. Walaupun di sini suasananya adalah perdagangan.
No discount tentang apapun juga tadi kan. Jangan khawatir tentang apapun juga. Nah yang kedua, kenapa kita jangan khawatir? Next. Karena khawatir itu tidak alamiah ternyata. Kenapa nggak alamiah? Kita lihat ya firman Tuhan. Next. Karena Matius 6:26 bilang gini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Kita lebih, kita diciptakan serupa segambar dengan dia. Jadi gini, nah khawatir itu tidak alamiah. Jadi nggak ada bayi yang lahir khawatir, nggak ada. Tidak ada bayi yang lahir khawatir, karena itu nggak ada di DNA-nya, nggak ada di dalam darah kita, nggak ada. Kekhawatiran itu bukan punya kita. Bahkan burung-burung aja, tidak ada burung-burung yang kerja di BCA, nggak ada. Ya kan? Yang ada burung-burung cuma terbang kiri kanan, kadang-kadang up gitu ya, ada di tempat orang atau di kepala ya kan. Nah itu doang dia, cuman mondar-mandir, itu dipelihara Tuhan. Amin. Kita lebih lagi. Kita ciptaannya, kita diciptakan serupa segambar. Jadi Tuhan mau bilang bahwa itu nggak alamiah, itu bukan punya kita. Tetapi ingat, bayi itu waktu dia nggak khawatir. Dia akhirnya tapi punya khawatir akhirnya sampai jadi dewasa. Karena apa? Karena belajar dari lingkungan orang tuanya, dari lingkungan teman-temannya akhirnya pas dia grow up. Jadi kekhawatiran itu bukan punya kita, nggak ada. Waktu kita lahir free dari kekhawatiran. Nah, tapi karena kita belajar, dan ini masalahnya nih. Saking belajarnya jadi S1, S2, bahkan profesor. Sangat-sangat gampang khawatir, semua dikhawatirin. Saking jagonya, saking ini yang kita kebablasan, gak ada di sini. Gak ada, di sebelah sana tuh, di Ancol sana mungkin sana ya. Gak ada di sini. Di sini semua mengerti bahwa karena khawatir tidaklah alamiah, gak ada di kita, gak ada. Jadi jangan sampai kita berpikir, kayaknya kalau gak khawatir gak keren. Gak ada. Jadi khawatir itu bukan punya kita. Hanya karena kita belajar sangat-sangat, akhirnya sangat-sangat, bahkan beberapa orang jadi PhD dalam kekhawatiran. Tapi hari ini dalam nama Yesus kita tolak. Amin. Itu bukan punya kita. Karena kita diciptakan serupa segambar dengan Allah, kita dipelihara. Kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Jadi kalau burung-burung aja, nah lanjut lagi 28-29 kita lihat. Dikatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang di taman yang ditumbuh tanpa bekerja. Gak ada yang bekerja di Penggadaian, gak ada yang kerja di BUMN, gak ada. Tanpa meminta, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Amin. Pak Salomo pakai baju atau saya pakai baju, ya indah bagus lah gitu ya, batiknya ataupun saudara punya baju yang luar biasa. Itu dikenakan, ya kan? Jadi bukan punya, tapi kalau bunga anggrek ya, bunga sakura, itu dia bagus, indah dari mana? Dari dalamnya. Jadi natural, dari dalamnya dia muncul indah. Kalau orang pakai baju kan kita dibeli di Mangga 2, ya, jadi kenakan. Kalau makanya Tuhan berbandingin Salomo itu ya baguslah bajunya, megah, emasan, tapi itu dikenakan. Kalau bunga itu dari dalam. Nah kita gitu. Kita dibandingkan, kita diingatkan bahwa kita dari dalam kita ada Tuhan. Amin. Kita Allah Immanuel. Jadi memang khawatir itu tidak alamiah. Amin. Hari ini saya ingin kita katakan kepada kiri kanan. Ternyata enggak alami. Bukan punya kita. Bukan punya kita. Jadi jangan salah belajar. Beberapa orang sangat dari kecil sampai udah usia sekarang gitu ya. Belajar terus kekhawatiran akhirnya jadi PhD. Padahal itu bukan punya kita. Tuhan bilang serahkan, itu bukan punya kita. Jangan kamu khawatir tentang apapun. Hari ini yang ada beredar di pikiran semua di ruangan ini pun, itu langsung jawabannya simple. Itu juga enggak. Itu juga enggak. Jadi apa nih, saya mau nggak bisa ngebaca pikiran. Tapi hari ini kalau ada muncul di pikiran, saya cuma simpel gampang bilang, itu juga enggak. Lagi mikir apa nih? Di sana juga, itu juga enggak. Yang tengah, itu juga enggak. Amin. Jadi enggak ada. Tetapi kita karena kita tahu bahwa itu bukan alamiah kita. Nah yang berikutnya ketiga, kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena khawatir itu tidak nolong, nggak berguna.
Khawatir itu tidak membantu. Nah kita lihat dulu ayatnya. Next. 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehata saja pada jalan hidupnya? Ada nggak? Saya tingginya 180. Kalau saya khawatir nih, saya lagi khawatir, saya mojok dulu, saya mojok kasih ruang buat saya khawatir untuk mikirin masalah saya. Saya nambah nggak jadi 181, 182, 183. Akhirnya nanti bentok sini nanti nih. Enggak. Saudara dan saya mikirin sampai ya berulang-ulang, diulang-ulangin, dipikirin, itu enggak nolong. Tidak nambah jalan. Tadinya buntu di sini katanya, gara-gara kita mikirin, apa dia jadi nambah jalannya? Enggak. Kekhawatiran tidak membantu. Yang kekhawatiran bikin malahan, dia kekhawatiran gini. Bisakah kekhawatiran merubah masa lalu? Tidak bisa. Masa lalu nggak bisa dirubah. Apakah kekhawatiran bisa merubah masa depan kita? Tidak bisa. Nggak bisa juga. Yang bisa dilakukan oleh kekhawatiran hari ini adalah membuat kita tegang, kemudian tekanan darah naik, gula naik, asam urat naik, dan kesehatan kita terganggu. Orang-orang di jalanan akhirnya kena, ya mungkin kena, ada dia cuma motong dikit doang, tapi kena kita maki-maki, akhirnya diviralin, sekarang masalah kan, masuk ke polisi bisa. Nah jadi kekhawatiran nggak nolong apa-apa. Saya ingin kita mengerti bahwa kekhawatiran tidak menolong apa-apa. Dia nggak nambahin gara-gara kita minta 2 jam lagi tambah untuk mikirin masalah. Jadi kemudian terbuka jalan, enggak. Yang ada dia hanya bikin stres. Dia hanya membuat masalahnya keluar proporsi. Dan dia nggak nolong apa-apa. Jadi hari ini saya ingin kita mengerti bahwa Tuhan bilang bahwa itu tidak menambah sehasta saja pada jalan hidupmu. Jadi nggak nolong. Jadi katakan kepada kiri kanan saudara, kekhawatiran kita ternyata nggak nolong ya. Nggak nolong. Kadang-kadang bahkan orang, Pak saya jangan dilayani dulu Pak, saya lagi khawatir Pak, kasih waktu saya untuk. Hari ini saya mau ngerti, kita mengerti, tidak nolong. Kekhawatiran itu nggak menolong apa-apa. Dia nggak bisa merubah masa lalu, dia nggak bisa ngerubah masa depan kita. Tapi yang ada dia hari ini menggerogoti, merusak hari ini hubungan saudara, kemudian aktivitas saudara, pelayanan kita, dirusak karena kekhawatiran. Jadi hari ini kita mengerti bahwa benar Tuhan, ya dan amin. Kekhawatiran memang tidak ada gunanya. Amin. Nah yang keempat, kekhawatiran kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena khawatir itu hanyalah berarti kita nggak percaya. Kita menganggap Tuhan lagi on vacation. Kita lagi menganggap Tuhan lagi nggak ngeliat. Sehingga kita ngerasa kita harus bela hidup kita sendiri. Jadi kita mikirin, kalau nggak ada yang mikirin nih masalah saya. Amin. Tapi hari ini kita mengerti bahwa ayatnya kita lihat, ayat 30. Matius 6-nya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi kalau kita bilang, saya orang beriman, saya orang percaya. Maka cocok gak khawatir? Tidak cocok. Karena memang bukan punya kita. Karena memang dia hanyalah berarti tidak percaya. Kita gak percaya Tuhan pegang kendali. Kita gak percaya Tuhan segitu maha kuasa. Sehingga kita mau tolong Tuhan. Sehingga kita merasa Tuhan kayaknya aku perlu. Karena Tuhan kayaknya gak bisa sanggup. Tapi hari ini ketika kita khawatir, kita hanya menyatakan bahwa kita tidak percaya. Sementara kita nggak berdiri di sini dan kita berkata, aku percaya Tuhanku ajaib. Dia turun tangan. Kita bilang begitu. Nah, kekhawatiran adalah kontranya. Bahwa kita nggak merasa Tuhan itu, kita percaya dia ada dan dia pegang kendali dan dia maha tahu. Kita sedang ngomong gitu. Kalau kita khawatir, kita lagi bilang, Tuhan aku merasa Tuhan nggak cukup tahu. Kalau kita khawatir, kita lagi ngomong, Tuhan engkau gak pegang kendali. Tuhan engkau gak maha kuasa. Tuhan engkau gak sayang aku. Itu semua yang jadi kalau kita khawatir itu sebenarnya nempelnya begitu. Tapi hari ini gak ada di sini, amin. Haleluya, kita merdeka dan benar-benar merdeka, amin. Dalam nama Yesus kekhawatiran hilang, amin. Karena kekhawatiran itu ternyata hanyalah ketidakpercayaan. Katakan, aku percaya kok. Katakan, aku percaya kok ke kiri kanannya. Aku percaya. Makanya aku gak khawatir. Aku gak khawatir Pak. Aku gak khawatir Ma. Amin.
kita nggak khawatir. Haleluya, kita serahkan. Nah, itu yang pertama. Pertama, kenapa kita nggak boleh khawatir? Karena itu ternyata tidak beralasan. Karena itu ternyata tidak alamiah, bukan punya kita. Ternyata itu nggak nolong. Ternyata itu hanyalah ketidakpercayaan. Amin. Dan kita setuju dengan firman Tuhan, serahkan. Nah, yang kedua, kalau saya nggak bisa bilang bahwa jangan khawatir, semua langsung pada masih gini ya. Iya sih, memang itu nggak beralasan, memang itu nggak alamiah. Tapi Pak, ya kan, ada tapi Pak gitu kan. Tetapi ini dijawab firman Tuhan, Paulus mengajar kepada jemaat di Filipi. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Yang kedua adalah nyatakan segalanya pada Tuhan. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi yang kedua yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Jadi pokok kekhawatiran itu diganti menjadi pokok ngobrol sama Tuhan. Itu kuncinya. Kita manusia ini pikiran kita harus punya sesuatu kan, dipikirin. Nah, jadi jangan mikirin khawatirnya itu untuk dipakai buat khawatir, tapi dipakai sebagai item doa sama Tuhan. Saya nggak ngomongin hanya di ruang doa, hanya saudara lagi tutup mata. Saudara dimanapun juga, lagi nunggu busway, lagi di toilet, dimanapun juga saudara ngobrol sama Tuhan. Jadi pakai item kekhawatiranmu jadi item untuk ngobrol. Untuk jadi pokok doa, Tuhan ini gimana ya Tuhan, ini gini-gini, ngobrol. Begitu saudara ngobrol, begitu saudara bernyatakan kepada Tuhan, maka kekhawatiran hilang. Karena saudara sedang bergantung kepada Tuhan. Nah ini saudara ngobrolnya aktif. Saya nggak ngomongin hanya doa saja di 1 jam seharian saudara lagi jalan, lagi ngegoreng, lagi ngantar anak, lagi kerja. Saudara nyatakan keadaan saudara. Itu adalah kuncinya. Jadi Paulus nggak bilang kamu nggak boleh khawatir tentang apapun juga. Dia tidak hanya sampai sana, tapi dia kasih jalan. Yang kedua, selain kita menolak karena kita udah lihat kebenarannya. Kedua, karena kita mau menyatakan dalam doa kita, dalam permohonan. Amin. Jadi berdoa. Nyatakan. Jadi item untuk khawatir diganti jadi item doa. Ya kan kalau tadi kita puji Tuhan tadi, terima kasih doanya luar biasa. Bapak. Itu jadi item kekhawatiran diganti jadi item doa. Jadi kalau ketika saudara khawatir, saudara ganti itu switch langsung jadi item untuk saudara berdoa berlutut. Itu kuncinya. Jadi nggak bisa memang dianggurin ya, pikiran kita ini didiemin, enggak. Item yang kita pikirin tadi masalah kontrakan atau masalah kesehatan itu, daripada kita pikirin di dalam tanpa proporsi dalam konteksnya, kita ganti itu jadi pokok obrolan sama Tuhan. Curhat. Permohonan kita yang kayaknya saya mengatakan ini secara informal, secara hubungan kita dengan Bapa, kita nyatakan, kita ungkapkan. Jadi di switch. Pikiran kita di switch. Apa yang hari ini saudara khawatirkan itu tadi hari ini kita ganti itu jadi pokok doa. Pokok ngobrolan. Kita serahkan sama Tuhan ngobrol. Begitu saudara ngobrol, saudara kenapa? Waktu kata-kata serahkanlah kekhawatiranmu itu, kita kan berusaha ke sana gitu kan. Nah waktu saudara ngobrol, proses di dalam emosi kita pun terjadi. Kita perlahan-lahan pertama kali menyatakan sebagai doa kita hilang sebagian daripada bebannya. Tapi ketika saudara terus berkomunikasi, berdoa, maka beban itu kita rasakan benar-benar penyerahan. Karena kalau serah terima, saudara kita kan kalau serah terima mobil ya, ini ada perdagangan mobil. Itu serah terima tuh benar-benar diambil. Gak boleh dipegang lagi kan, gak boleh. Kalau saudara transaksi mobil udah serah terima, terus saudara mau pakai lagi gak bisa. Jadi waktu saudara serah terima kita harus menerima benar-benar diserahin. Jangan diserahin terus, tapi boleh nyoba lagi gak mobilnya Pak? Mobil saya tuh sayang banget saya. Gak bisa. Kalau saudara transaksi mobil, begitu saudara serahin sama si pedagang di atas, maka langsung mobilnya bukan punya kita lagi. Jadi kita harus serahkan sedemikian. Amin. Kita nyatakan dalam doa, tapi proses itu memang di dalam emosinya ketika saudara ngobrol, berdoa, maka saudara akhirnya sampai kepada iman rema bahwa itu memang bukan punya kita. Amin. Makanya kita aktif berdoa, aktif menyatakan dalam doa kita. Jangan diaktifin untuk dikhawatirin. Makanya kita saling jemaat, jangan kalau ada yang khawatir, jangan dibiarin diem. Karena kalau dia diem kita kasih ruang. Kita kadang-kadang nih salah, komunitas kadang-kadang salah. Orang lagi khawatir dikasih ruangan gitu. No jangan, diajak dia beralih. Ajak dia yuk doa yuk. Ajak dia beralih. Karena apa?
pikiran ini selalu mencari sesuatu dikunyah, ya kan? Nah sekarang kita harus dipakai untuk kunyah dalam doa. Dalam menyatakan dalam doa, dalam hubungan, di dalam segala kebaikan untuk Tuhan. Amin. Nah jadi itu yang kedua. Jadi jangan dianggurin, jangan direnungkan buat pikiran khawatir saudara, tapi dipakai buat pokok doa, pokok ngobrolan sama Tuhan. Amin. Nah yang ketiga, bersyukur. Bersyukur dikatakan, dan doa permohonan dengan ucapan syukur. Karena ucapan syukur ini mendobrak pikiran kita yang selalu masih pengen megang. Karena orang waktu bersyukur gak bisa nih, saya bersyukur untuk kesehatan. Pada saat saya ngomong begitu, gak bisa campur khawatir, gak bisa. Jadi kayak terang dan gelap. Waktu saya nyalain lampu gelap nih ruangan, begitu saya nyalain langsung terang. Gak ada, gelap masih gak ada. Jadi begitu dinyalain langsung dia terang. Begitu dimatiin langsung gelap. Jadi ketika saudara bersyukur, gak bisa saudara bersyukur bersamaan dengan khawatir, gak bisa. Jadi saudara harus ganti dengan gaya hidup saudara bersyukur. Walaupun keadaan mungkin hari ini masalahnya keuangan, tapi saudara bersyukur ya kami kemarin boleh sekeluarga boleh liburan ke Malang, ya ke Jogja, ke Singapura. Bersyukur ya Tuhan baik banget. Nah saudara alihin ke sana. Jangan dianggurin, jangan dibiarin dikasih makan yang malahan mikirin masalahnya. No, saudara dan saya harus mengalihkannya dengan menyerahkannya pada Tuhan dan punya gaya hidup bersyukur. Apa-apa disyukurin. Megang gini mungkin WL, kalau kita saya WL gitu. Bersyukur ya tuh, saya di Tuhan pakai jadi WL, ya kan. Begitu kita bersyukur, itu langsung bernetralize kekhawatiran. Kalau kita nggak syukur, kan banyak kita nyari kebaikan. Kalau kita nyari jelek gampang, sama juga nyari kebaikan juga banyak. Kita aja salah arahnya kan. Nyarinya yang kurang ya, ini gak kurang, aduh gak ada tempe, gak ada kue tiaw, ya kan. Tapi kalau kita mikirnya, ih puji Tuhan ada nasi goreng enak banget ini. Nasi goreng spesial ya kan, ini puji Tuhan banget nih ada sotomi ya kan. Jadi itu masalahnya di pikiran. Jadi hari ini kita semua adalah jemaat yang mengucap syukur dalam segala hal. Next lagi kita lihat itu kan, firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur, cari pokok mengucap syukur. Jadi orang yang pintar mencari pokok bahan apa yang baik dalam kehidupan kita untuk diucapkan syukur. Jangan biasakan jadi ahli untuk nyari kurang. Nyari kurang suami, nyari kurang istri, nyari kurang anak. Cari pinter-pinter, kita harus jadi expert di dalam mencari kebaikan. Di tengah-tengah jerami ya, kebaikan ditutupin sama sampah-sampah, saudara bisa mengambil tetap kebaikan. Itu harus jadi ahli kita jemaat semua, ahli dalam mencari kebaikan Tuhan. Karena kayak kita sekarang ini banyak kuliner kan, kuliner di YouTube. Ya kan kalau dia lihat nih, dia ngunyah-ngunyah nih ya, dia makan, terus dia gini. Nih ada jahenya nih gitu kan. Dia nyari-nyari rasanya, pinter nyarinya. Nah kita juga harus pinter nyari rasa daripada hidup ini yang baik, amin. Jangan pinternya nyari yang jelek, cari yang baik, ada banyak. Jadi makanya dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Jadi kita mesti pinter ngecap, dicari-cari gitu ya. Jadi ini memang kebaikan Tuhan kadang-kadang kita harus cari-cari. Karena yang beredar di depan mata kita adalah yang gak enak gitu kan. Pengennya gampang langsung diambil, enggak. Kita harus cari, makanya harus dikecap, dikunyah-kunyah, dirasa-rasa, dicari-cari, diingat-ingat. Momen-momen keluarga, momen-momen pada saat ini gak ada uang tapi kita ingat waktu itu gue beli mobil langsung jeblet cash. Ya kan? Ingat itu, hari ini mungkin lagi nyicil oke. Tetapi ingatnya yang waktu itu gue jaya banget, gue datang ke showroom. Berapa nih harganya? 500 juta cash. Nah itu tuh, hari itu tuh gue inget tuh, ya kan? Nah kita ingat-ingat kayak gitu, jangan ingatnya, aduh Tuhan hari ini aja mau nyicil aja DP-nya kita nyarinya ini gitu kan. Nah kita mesti ingat-ingat hari-hari berbahagia itu, amin. Hari-hari kebaikan Tuhan, sehingga akhirnya kita langsung, lagi mobil lagi nyetir aja saudara langsung tiba-tiba dari gini langsung nyengir. Ya Tuhan baik. Nah karena mengucap syukur itu adalah obat immediately, langsung untuk kekhawatiran. Jadi amin. Jadi yang ketiga jemaat, semua WTC Mangga 2, semua pinter cari kebaikan Tuhan, amin, untuk mengucap syukur. Jadi ketika difoto selalu kondisinya senyum, karena apa? Dapat kebaikan. Amin. Haleluya. Nah yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Nah ini, pikirkan yang baik. Nah kita nggak bisa gini loh.
kita nggak mau khawatir. Kita udah dengar firman Tuhan, gak beralasan, tidak berguna, tidak anak alamiah, tidak percaya. Tetapi kemudian kita biarkan pikiran kita lagi-lagi khawatir, kita nonton Buru Sergap. Ya, lagi khawatir, malah kita ngeliatin keadaan-keadaan yang kacau, kamar yang berantakan, ya kemudian daerah-daerahnya yang kacau gitu. Jadi akhirnya kita nggak bisa firman Tuhan bilang, ini kan Paulus mengajar ke jemaat Filipi. Kamu bisa nggak khawatir dengan cara kamu serahkan, ya kan tadi, dan ucapkan dalam permohonan dan doa, dan kamu bersyukur. Tapi dia lanjut lagi ayat 8-nya. Kamu nggak bisa punya gaya hidup selalu mikir yang baik. Kita lihat nih. Kalau mau ngecek sekarang, kalau saudara mau bergabung sama satu arisan, kelompok ataupun ibu-ibu atau kelompok bapak-bapak, kita harus punya cek. Kalau saudara mau posting di sosial media, pakai ini cross checknya. Apakah itu semua yang benar? Checklist nih. Apakah itu mulia? Apakah itu semua adil? Apakah itu suci? Apakah semua itu manis? Apakah itu semua yang sedap didengar? Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji? Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadi pikir yang baik. Saudara gak bisa pengen gak khawatir, tapi saudara sengaja nonton horor. Gak bisa. Saudara harus memberikan makanan yang baik, pikiran yang baik ya. Makanya saudara, saya kalau ibu-ibu ada yang konseling gitu ya. Saya bilang, ibu sukanya apa? Jeweler. Oh pergi ya. Gak tahu Mangga Dua ada enggak gitu ya. Pergi. Lihat. Supaya senyum, supaya baik pikirannya seneng gitu ya. Waduh indah juga ini permatanya. Saya saudara ketika saya ngalamin financial saudara, hobi saya kemana saudara? Saya ke showroom. Saya test drive mulu. Karena apa? Daripada saya mikirin masalah, saya mendingan mikir hari nanti kalau Tuhan nyatakan kemuliaannya, aku akan beli mobil ini. Kejadian puji Tuhan, amin. Daripada saya mikirin akhirnya saya malah stres, ya kan tadi masalahnya gak nolong, yang ada stres. Mungkin anak semua pelayanan saya waktu itu masih WL, ketahuan nanti, contohnya mungkin jemaat lagi salah kuncinya saya langsung melototin dia gitu kan. Karena khawatirnya di dalam, tapi puji Tuhan saya mau Tuhan ingatkan untuk pikirkan yang baik, sedap didengar, berbau kebajikan. Jadi jangan kalau ada orang yang lagi sedih, kadang-kadang kita komunitas juga gini, kalau orang lagi sedih, lagi gak punya uang, kemudian dia posting gambar mobil Ferrari. Terus langsung teman-temannya bilang, lo gak cocok lo. Lo kan lagi susah, kenapa lo postingnya Ferrari? Mesti Ferrari, bahkan McLaren, Bentley. Amin. Karena apa? Itu jadi membuat dia bahagia. Dan itu membuat pikirannya baik. Dan itu dia keluar dari kekhawatiran. Nah dunia memang selalu menunjuk, lo gak cocok, kita lagi ada masalah. Terus bilang, shalom, haleluya. Terus semua jemaat tahu dia lagi ada masalah. Kayaknya gak cocok dia begitu. Cocok banget. Halo shalom, haleluya, puji Tuhan. Kayaknya dia fake deh. Gak fake saudara. Kalau kita atas dasar kebenaran firman Tuhan ini, karena kita percaya Tuhan baik di depan kita, Tuhan sedang merendahkan hari yang luar biasa. Itu bukan fake. It's faith. Hidup karena percaya bukan karena melihat. Amin. Jadi kita jangan jadi, kalau kamu mau cocoknya tuh profil sosmednya, Facebooknya tuh jangan kayak begitu. Kamu kan lagi susah. Gambar dong kompor meleduk karena lagi keadaan. Nggak ada. Amin. Kita begitu lagi masalah, gambar di resort di Anyer ya kan. Resort di itu jadi indah. Orang pikir, wah Tuhan sedang bekerja di balik layar ya kan. Jadi jangan transparan. Amin. Lagi ada masalah langsung gambar foto dompet lagi kosong di foto. Itu pasang di sosmed. Itu langsung kekhawatiran, langsung dia beranak pinak di situ. Tapi kita pikirkan yang baik. Amin. Jadi cek saudara, kalau mau sosial media saudara mau posting, pikirkan. Ini coba cek ya, ini bener gak nih ya? Ini mulia gak ya? Ini sedap didengar gak ya? Ini berbau kebajikan gak ya? Nah saudara itu mesti cek. Saudara mau bergaul sama siapa, mau ke arisan, mau kemana, cek ini berbau kebajikan gak? Ini checklist nih saudara. Karena kita gak bisa gak khawatir, tapi kita ternyata gak biarkan. Saudara kalau jalan tol itu semua orang mobil boleh masuk. Ya, bawa ayam, bawa kontainer, apa boleh. Kita gak bisa biarin pikiran kita semua orang boleh masuk. Amin. Kita lagi menjaga untuk gak khawatir kan. Kita mesti selaras dengan firman Tuhan bahwa kalau gak khawatir jangan dibiarkan pikiran jelek. Pikiran yang baik. Sedap didengar. Dan kita komunitas sekarang hari ini udah ngerti gitu ya. Jadi kalau ada orang yang lagi dalam keadaan itu,
Biarin dia against the wave, melawan arus. Dan dia malah berkata baik, malah dia bersyukur, malah senyumnya makin lebar. Saudara, saya ketika saya dalam situasi masalah, Tuhan ingatkan saya, Vincent, kalau kamu dia jawab mas doanya, kamu akan gimana? Oh Tuhan, saya akan beribadah lompat Tuhan. Jump for joy, senyum saya Tuhan lebar. Tuhan ingatkan di hati saya, do it now. Mintalah dan percayalah maka itu sudah dan anggaplah itu sudah diberikan kepadamu, maka itu akan diberikan kepadamu. Jadi anggap sudah. Jadi saya bersyukur, terima kasih untuk terobosan, padahal belum. Dan saya senyumnya, shalom. Semua orang pikir kayaknya gak ada masalah. Tapi puji Tuhan, terobosan terjadi. Karena memang itulah firman Tuhan, amin. Waktu memang ada. Jadi hari ini semua jemaat pikirkan yang baik, amin. Dan kita adalah sponsornya pada mikiran yang baik. Jangan biarin jemaat yang lagi sedih, yang lagi masalah, terus kita kasih ruang dia, kasih ruang. Gak ada. Kita deketin dia, kita ajak dia pikirkan yang baik. Yuk kita ke jalan-jalan yuk, ke mall yuk. Yuk lo gak ada duit, gue ajakin, ayo jalan kita keliling-keliling. Senang dia, ya kan? Pikiran khawatir hilang kalau kita biarin. Kamu kayaknya lagi khawatir ya. Itu di pojok Mangga 2 tuh saya tadi ngeliat di dekat situ yang dekat loading. Itu jalan berantakan, ada banyak steger-steger. Kamu ke situ aja tuh. Tambah stres. Khawatirnya kuadrat. Tapi nggak ada di sini. Semua sekarang selalu ngajak, ayo jalan-jalan, yuk, makan-makan, yuk, enak, seneng-seneng. Jangan makan-makan terus ya, nanti perut juga gitu ya. Haleluya. Nah yang terakhir, bagaimana supaya kita nggak khawatir? Puas dengan keadaan. Haleluya. Firman Tuhan ngajarin lagi nih, ayat 4, 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Paulus bilang kuncinya untuk bisa gak khawatir adalah punya rasa cukup. Musuhnya rasa cukup ini dia. Kita coba lihat ya. Musuhnya nih. Next. Jangan banding-banding ke. Ini masalahnya. Kita ketika kita punya sikap, kita kan Tuhan lagi bekerja masing-masing. Amin. Tuhan punya rencana agendanya beda-beda. Jadi kita gak bisa samain. Saya dipanggil Tuhan masalah di depan Tuhan, di hadapan tahta kasih karunia-Nya. Kamu kok Vincent ya, kamu kok gak kayak kakak kamu. Tuhan gak gitu. Kok kamu gak kayak tetangga kamu di blok G. Gak ada. Tuhan spesifik panggilan kita apa, itu dia mau manggil kita dan dia menanyakannya. Amin. Jadi jangan kita banding-bandingin. Ada orang nih cerita. Si Alfred, ya, kalau ada yang namanya Alfred. Alfred, dia pengen punya sepeda. Bapaknya beliin sepeda. Sepeda Polygon. Ya kan? Wait, dia bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Baik banget papa. Aku pengen bawa sepeda dikasih Polygon. Dia keluar dari pagar. Totonya di sebelah tetangganya. Anaknya temennya pakai NMAX. Keluar. Langsung ucapan syukurnya langsung mendelep. Karena ngelihat temennya NMAX, saya Polygon doang. Nah jadi itu musuh daripada bersyukur, musuh daripada tidak mau khawatir adalah jangan banding-bandingkan diri kita. Jangan banding-banding. Dan sekarang memang dunianya kan sosial media ya ngelihat, si itu tuh, itu pergi ke Singapura. Kita kemarin dari kamar ke kamar ya kan. Langsung deh pikiran khawatirnya langsung beranak pinak jadi PhD. Jangan, Tuhan sedang bekerja buat kita. Tuhan terus bekerja dalam segala hal untuk dan kebaikan. Waduh Tuhan lagi luar biasa nih. Aku akan melihat kemuliaan Tuhan. Aku akan melihat Tuhan menyatakan kuasanya. Gitu dong. Jangan banding-bandingkan. Amin. Dan kedua, cari hal yang baik tadi ya. Pinter kita cari-cari yang baik. Amin. Jangan pinter cari-cari yang jelek. Cari yang baik. Anak kita apapun cari baiknya. Jangan kita dipojokin di depan mata kita ngelihat yang jeleknya. Kita cari pinter nyari-nyari di jerami pun ditutup-tutupan kita buka-bukain untuk dapetin yang baik. Supaya bisa bersyukur. Amin. Supaya kita bisa lepas dari kekhawatiran. Jadi ini satu activity yang kita harus lakukan. Amin. Next ya kita lihat lagi apa yang firman Tuhan katakan. Makanya dikatakan Matius 6:34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan biarkan saudara, kalau ada masalah, saudara usahakan cari pikiran, minta doa, udah berdoa, nyatakan. Terus kemudian sampai ujung hari belum dapat, udah tidur. Jangan dipaksain. Besok lagi ya udah besok lagi deh. Banyak kan orang pengen mencoba mereka 3 hari, 4 hari ke depan. Itu yang membuat dia makin stres, khawatir. Jangan. Usahakan the best aja. Serahkan sama Tuhan, tidur malam. Cukup sehari udah. Cukup.
Jangan banding-bandingkan kok itu cepet doanya dijawab, ini enggak ada. Kita hanya mau bawa kepada Tuhan, kita curhat, kita bersyukur, kita mikir yang baik, udah waktu kita akan tiba. Amin. Dan kita tidak mau melebih-lebihkannya. Next lagi ayatnya bilang, jangan kau itu cukuplah untuk sehari, cukup sehari. Amin. Pokoknya sehari. Itu firman Tuhan. Saya mengundang pemusik pemuji bersama dengan saya. Hari ini merdeka. Amin. Kita bebas dari kekhawatiran. Amin. Hari ini apapun yang ada. Tuhan bilang tentang apapun juga gak boleh. Gak ada. Karena itu gak beralasan. Karena itu gak punya kita. Dan itu gak nolong. Dan itu juga hanyalah ketidakpercayaan yang kita tidak mau deklarasikan. Amin. Dan kita hari ini tahu. Kita mau serahkan sama Tuhan. Amin. Kita mau doain aja. Hari ini apapun tokoh itu Tuhan sedang berbicara. Nyatakan. Doakan. Curhat. Dan saudara bersyukurlah. Cari yang baik. Tuhan punya kebaikan banyak-banyak banget di dalam kehidupan kita. Carilah maka kamu akan mendapat. Kalau saudara cari, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Hari ini saya percaya Tuhan berbicara bagi setiap kita. Jemaat menjadi kuat karena jemaat tidak ada yang khawatir lagi. Tapi menyerahkan dan memikirkan yang baik. Membangun komunitas yang saling menguatkan, mengingatkan yang baik yang sedap didengar berbau kebajikan. Ingat janji-janji Tuhan. Jangan khawatir lagi. Tuhan baik. Dia maha kuasa. Dia di tahta. Dia gak goyang. Dia gak bergeming dengan keadaan kita, masalah kita. Dia tetap sedang merendah harinya dan bekerja untuk kebaikan kita. Setiap janjimu Tuhan ku simpan. Dia baik. Dan dia sedang merendah hari-hari kita. Ya ada hari-hari tapi serahkan kekhawatiran kita. Tiap tetes air mata dalam hidupku. Ingat janjinya. Janjimu menopang hidupku. Kasihmu ada kasih Tuhan. Jangan khawatir nak. I love you. I love you. God loves you. Dia peduli. Tuhan tahu apa yang saudara pikirkan. Dia mau engkau datang kepada dia. Saya bersyukurlah. Mari kita bangkit berdiri bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur saja. Oh terima kasih Tuhan. Kau baik banget. Ingat penyertaannya. Sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Jangan banding-bandingkan dirimu. Terima kasih. Kami berterima kasih untuk hal yang luar biasa kau sediakan selalu. Buat kasih. Selalu kasih setianya ada di dalam hidup. Kami menolak khawatir di dalam nama Yesus. We declare. Kami deklarasikan ucapan terima kasih syukur kami Tuhan. Setiamu. Penyertaanmu sempurna. Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Ku berterima kasih. Buat kasih setiamu di dalam Tuhan ingatkan kepada saya, mari tersenyumlah, bersukacitalah.
Pikirkan yang baik. Yang sedap didengar, berbau kebajikan. Yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Hadiratnya ada di sini. Mengingatkan kita. Penyertaannya luar biasa. Kasih setianya kecaplah. Jangan khawatir lagi nak. Jangan khawatir lagi. I love you. I love you. Dia mengasihi saudara, dia peduli. Dia tetap pegang kendali. Tidak ada satupun yang terlalu susah bagi dia. Dia penolong kita. Dia dengar doamu. Nyatakanlah di dalam doa dan permohonanmu dan bersyukurlah. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntut. Dia mengasihi kita, dia peduli, dia tahu apa yang saudara pikirkan hari ini. Waktu penolongku yang aku persembahkan syukur sebagai korban yang berkenan kepada dia. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Urera baba sandarabu. Aku patahkan setiap kekhawatiran. I rebuke in the name of Jesus. Dalam nama Yesus segala kekhawatiran pergi. Dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Jalan-jalan terbuka. Karena kami umat percaya. Dan kami berserah penuh kepadamu. Di dalam nama Yesus materaikan kebenaran firman-Mu dan kami bersyukur. Dan semua kami berkata, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.